Ya, haleluya. Pengajaran hari ini kita akan mulai dari kita lanjutkan dari Wahyu Fatsal yang ke-11. For this teaching, we are going to continue in Revelation 11 yaitu dengan topik sangkakala yang ke-7. with a topic that states the seventh trumpet. Dan sangkakala ke-7 ini adalah sangkakala yang terakhir. The seventh trumpet is the last trumpet. Tetapi jangan punya pengertian yang salah. But don't have the wrong understanding. Karena sangkakala yang terakhir ini Because the last trumpet tidak ada hubungannya does not have any connection with dengan rapture. rapture. Nanti kita akan melihatnya. So we will see that later. Kita akan masuk di dalam pengajaran ini. We are about to enter this teaching. Untuk dapat memahami dafar Elohim yang benar, kita harus kembali. To go back to the root of Hebrew to understand. Kita harus kembali ke akar Ibrani yang benar. We have to go back to understanding the root of the Hebrews Supaya kita dapat memahami dengan baik dan benar. so that we can understand the truth and the root. Karena dengan akar pola Ibrani yang benar, Because with the right root of the Hebrews, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. we will have amazing understanding about everything. Ya, dan di luar akar pola Ibrani, Outside of the Hebrew roots, itu miskin adanya. it's poor. Bukannya tidak punya, Not that we are poor, tetapi hanya terbatas saja. but very limited and lacking. Jadi pengertiannya sangat terbatas sekali. So the understanding, the knowledge is very limited. Bapak Yahweh telah menyediakan Father Yahweh has prepared us sesuatu kekayaan yang luar biasa. a wealth that's extraordinary. Jadi kalau tidak memilih akar pola Ibrani yang benar, So if we don't have the right Hebrew roots, maka hidup orang itu akan mengalami kerugian yang besar. that person will experience loss. Dan di dalam akar pola Ibrani yang benar, And the Hebrew roots, kita akan mengenal 22 huruf Ibrani modern. we now can understand the 22 letters of the modern Hebrew letters. Sebagai contohnya, As an example, huruf pertama adalah Aleph, the first letter is Aleph. itu yang ada di sebelah kanan atas. It's all the way to the right top corner, Kemudian Beth, and Beth, kemudian Gimel, then Gimel, kemudian Dalet, Dalet, dan seterusnya sampai Taf. and so on until Tav. Dan juga di dalam huruf-huruf Ibrani ini And in these Hebrew letters, juga mengandung yang namanya gambar-gambar there's something called pictographs yang mewakili that represent huruf-huruf Ibrani itu, the letters, the Hebrew letters. yang disebut piktograf. It's called pictograph. Ya, selain daripada piktograf, Other than pictographs, juga di dalam huruf-huruf Ibrani in the Hebrew letters, mengandung angka-angka kepastian. it also represents certain numbers. Dan angka-angka itu disebut angka gematria. And the numbers are called gematria. Jadi angka gematria itu adalah satu sistem And these numbers are a system yang memberikan nilai, that has a meaning, yang memberikan values, that gives us a value ya, untuk setiap huruf-hurufnya. for every letter. Saya berikan contoh, Let me give you an example. huruf Aleph, The letter Aleph, angka gematrianya the gematria number adalah 1. is 1. Kemudian huruf Beth, Beth, angka gematrianya 2. the gematria number is 2. Dan itu terus sampai huruf Yod. And that continues until Yod. Angka gematrianya adalah 10. The gematria number is 10. Dan setelah 10, And at 10, di dalam huruf-huruf Ibrani starting from 10, the Hebrew letters tidak melanjutkan ke 11, does not continue to 11, tetapi kelipatan dari 10, but we can see the multiplication of 10. yaitu 20. That is 20. Jadi kita melihat huruf Kaf When we look at the letter Kaf, yang paling sebelah kanan atas, the right top corner, angka gematrianya 20.
we see that it's 20. Dan itu diteruskan sampai huruf Qaf We see that it continues until Kof, yang angka gematrianya adalah 100. that represents 100. Dan setelah itu And after that, adalah kelipatan 100. we see the addition of 100. Jadi kalau saudara melihat huruf Resh, When we see Resh, itu angka gematrianya adalah 200. it's actually 200. Kemudian huruf Shin, And then Shin huruf angka gematrianya adalah 300. is 300. Kemudian huruf Taf, Then Tav, angka gematrianya adalah 400. the gematria number is 400. Jadi angka gematria dalam huruf-huruf Ibrani The gematria number of the Hebrew letters tidak sama dengan huruf alfabet dalam bahasa Indonesia atau Inggris. do not correlate with the English alphabetical letters or the Indonesian letters Dari A sampai Z from A through Z yang jumlahnya 1 sampai 26. that counts from 1 to 26. Ya, jadi itulah perbedaannya. So that's the difference. Kita akan lanjutkan. Well, we will continue. Dan ketiga hal ini These three things, merupakan satu paket kesatuan they are in one packet yang tidak bisa dipisahkan. that cannot be separated. Dan Bapak Yahweh And Father Yahweh menggunakan uses huruf-huruf Ibrani, the Hebrew letters, piktograf, these dan pictographs, angka-angka gematria and these numbers untuk berbicara dalam kehidupan saudara dan saya. to speak about our life, your life and mine. Dan juga jangan pernah lupa And don't forget bahwa prinsip nubuat adalah sebuah pola. that prophecy is a pattern. Jadi apa yang pernah terjadi pada masa yang lampau, So what has happened in the past? Bapak Yahweh menggunakannya Father Yahweh has used it sebagai pola to become a pattern yang akan juga terjadi pada masa yang akan datang. that will occur in the future. Jadi jangan pernah lupa akan prinsip ini. So don't ever forget that Nubuat adalah pola. prophecy is a pattern. Kemudian jangan pernah lupa juga And don't forget as well bahwa pola satuan waktu Bapak Yahweh that the timing of Father Yahweh adalah angka 7. is a 7, Ya, dan Period. bahasa Ibrania adalah Zayin. and the Hebrew word is Zayin. Jadi putaran waktu Bapak Yahweh So it's the period of time of Father Yahweh. menggunakan putaran angka 7. He uses the number 7. Ya, itu luar biasa ya. Nanti saudara akan dapat memahaminya. Explain that to you further in the future. Haleluya, kita akan masuk di dalam pembahasan kita, So we're going to enter yaitu sangkakala yang ketujuh atau sangkakala yang terakhir. our discussion, which is the 7th trumpet. Kita harus ingat We have to remember bahwa Wahyu 11 ini that Revelation 11 ada di antara Wahyu 6 dan Wahyu 18. is also within Revelation 6 and 18. Dan waktu yang ditetapkan itu adalah And the time that is appointed antara Wahyu 6 dan Wahyu 18 between Revelation 6 and 18 adalah masa 666. is the era of 666. Ya, jadi kita harus paham. So we must understand Nah, that. sedangkan sangkakala yang ketujuh ini The 7th trumpet berbicara akan masa depan setelah masa 666. The 7th trumpet talks about the future after the era of the 666. Iya, kita akan masuk dan kita juga harus tahu We're going to enter and we have to know bahwa melalui time travel, that through this time traveling, saya membaginya kitab suci kita ini menjadi 7 fase. we see 7 phases. Ya, ini saya yang bagi And I've divided these in untuk 7 memudahkan phases saudara of the Bible so we can understand dapat and mengenali so we can easily understand and di masa yang mana at which era pembacaan kitab suci kita ini.
where we read our Bible. Jadi kalau kita lihat hari ini kita sangkakala yang ke-7, So today we see that we are at the seventh trumpet. maka kita bisa melihat kita ada di fase yang nomor 6, And we can see right now that we are at the sixth phase. yaitu fase zaman akhir. That is the phase of the end times. Ya, jadi kita bisa memahaminya. So we can understand it. Baik, tapi saya harus jelaskan terlebih dahulu First, I have to explain to you, buat teman-teman yang di sana yang baru pertama kali mendengar mengenai firman Elohim ini, that if this is for you, for those who are the first time to understand this name, bahwa yang kita sembah that we worship adalah Yahweh. Yahweh. Ya, Yahweh adalah nama Yahweh is a name yang menciptakan that has created. Shamayim dan bumi. He has created the Shamayim, which is also called heaven and the earth. Dia adalah Elohim He is the Elohim yang menciptakan that created Shamayim atau heavens Shamayim or heavens dan bumi. and the earth. Dan huruf Ibraninya And the Hebrew letter, adalah 4 huruf. there are 4 Hebrew letters to it. Dibaca dari kanan ke kiri. You read it from the right to the Kalau left. saudara lihat, huruf yang pertama dari kanan ke kiri adalah If you take a look from the right to the left, you see, Yod, He, Waw, He. you read it as Yote Wow He. Dan pengucapannya adalah And the pronunciation is Yahweh. Yahweh. Jadi inilah nama Sang Pencipta langit dan bumi. This is the name of our creator of Shamayim and earth. Dan harus diketahui And we must know bahwa Yahweh adalah nama diri Yahweh is a proper name, dan tidak dapat diterjemahkan menjadi Tuhan. and it cannot be translated to become Lord. Jadi nama itu tidak bisa diterjemahkan. The name cannot be translated. Nama akan digunakan Name can only be used di mana saja, in anywhere. tidak akan pernah berubah. Name can be used anywhere and it will not change. Digunakan di Israel, It will be used in Israel. namanya adalah Yahweh. The name is Yahweh. Digunakan di Indonesia, And if you use the name in namanya Indonesia, adalah Yahweh. his name is also Yahweh. Digunakan di Amerika, If you use it in America, juga namanya adalah Yahweh. it's also Yahweh. Maupun misalnya digunakan di New Zealand, Even if you use it at New Zealand, juga namanya Yahweh. his name is also Yahweh. Begitu pula ada di Tiongkok, And even in China, ya, Tiongkok bukan China, ya, itu namanya adalah Yahweh. his name is also Yahweh. Ya, jadi yang bahasa Inggris nama yang benar adalah Tiongkok, bukan China. Ya, seringkali didengar dengan nama China. Oke, haleluya. Dan kemudian kalau kita lihat So later on, when we see this, kata haleluya the word hallelujah, yang sering saudara dengar the name that we typically hear, itu berasal dari kata Ibrani it actually came from the Hebrew yang language. adalah terdiri dari 2 kata, And it stands with from 2 words. yaitu halelu That is hallelujah. yang berarti pujilah, That means praise. dan Yah And Yah, adalah Yahweh. Yahweh. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan So if people out there say haleluya, hallelujah, itu artinya praise the Lord it means praise the Lord atau puji Tuhan, or praise the Lord. itu adalah salah besar. It's actually wrong Karena kata Yahweh because the meaning Yahweh, tidak pernah bisa diterjemahkan because you cannot translate the word Yahweh menjadi Lord. to become Lord. Yahweh adalah nama diri, Yahweh is a name on its own. sedangkan Lord adalah jabatan. Lord is an improper noun, Is a title. is a title. Ya, is a title. Oke. Nah, Yahweh ini
Yahweh yang menciptakan langit dan bumi has created the heavens and the earth. turun ke dunia He has come to earth menjadi serupa dengan manusia to become man. dan bernama Yeshua. His name is Yeshua. Ya, jadi kita bisa melihat hurufnya juga 4, So we can see that there's 4 letters. dibaca dari kanan ke kiri, If you read it from the right to the left, yaitu Yod Shin Waw Ayin. it is Yod Shin Waw Ayin. Yang diucapkan adalah Yeshua. And the pronunciation is Yeshua. Mengapa Yahweh menjadi manusia? Why did Yahweh become a man? Supaya dia mati di atas kayu salib. So that he can die on the cross. Dan itu akan menyelamatkan saudara dan saya. And that saved us, you and me. Tanpa pengorbanan Yeshua HaMashiach, Without the sacrifice of Yeshua, maka manusia dipastikan humans are appointed untuk masuk ke dalam Gehenna atau lautan api. Humans are determined to enter Gehenna or the lake of fire. Jadi kita untuk masuk ke dalam Shamayim atau sorga. So for us to go to Shamayim atau sorga, or heaven, ya, itu kita harus menerima Yeshua HaMashiach. We must receive Yeshua. Haleluya. Baik, kita akan masuk. Ya, mungkin teman-teman bisa mute ya. Yaitu pembahasan mengenai sangkakala yang ke-7. We're going to enter our lesson about Revelation 11. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu dari Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 di dalam 2 bahasa. Nanti Henok Rudi akan bantu untuk membacanya, yaitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. We're going to read about the 7th trumpet that is in Revelation 11, 15 to 19. Dan kita akan baca dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu. We're going to read in Indonesian first. Ya, silakan Brother Henok. Terima kasih. Malaikat yang ke-7 meniup sangkakala. Terdengarlah suara-suara yang nyaring di dalam Shamayim yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan yang diurapinya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di tahta-tahta mereka di hadapan Elohim tersungkur menyembahnya, serta berkata, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Elohim penguasa semesta, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Karena engkau memegang kuasamu yang besar itu, dan engkau memerintah. Bangsa-bangsa menjadi marah, tetapi murkamu telah datang, dan inilah saatnya orang-orang mati dihakimi. Saatnya memberi upah kepada hamba-hambamu, para nabi, dan kepada orang-orang kudus, dan kepada orang-orang yang hormat akan namamu, baik yang kecil maupun yang besar, dan saatnya membinasakan orang-orang yang menghancurkan bumi. Maka terbukalah tempat kudus Elohim di Shamayim, dan tampaklah di sana tabut perjanjiannya. Kemudian terjadilah kilat-kilat, suara-suara gemuruh, guntur-guntur, dan gempa bumi, serta hujan es yang dahsyat. Ya, silahkan bisa dibaca di dalam bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Cherub trumpeted, and there were great rumblings of thunder, saying, the kingdoms of this world have become our Elohims, even of his Messiah, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders sitting before Elohim on their thrones fell on their faces and worshipped Yahweh, saying, we thank you, Yahweh Elohim Almighty, the one who is, and who was, and who is coming, because you took your great power and reigned, and the nations were full of wrath, and your wrath came at the time of the judging of the dead, and to give the reward to your servants, to the prophets, and to the saints, and to the ones giving reverence to your name, to the small and to the great, and to destroy those destroying the earth. And the sanctuary of Yahweh in Shamayim, heaven was opened,
and the ark of his covenant was seen in his sanctuary, and lightnings and voices and thunders and an earthquake and a great hailstorm occurred. Ya, terima kasih. Haleluya. Ya, kita akan melihat di ayat yang ke-15. We're going to take a look at the 15th verse. Dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita. It says, the kingdoms of this world have become our Elohims. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, When we look at the reality of today, tidak seperti itu. it's not that way. Tetapi ayat ini jelas-jelas menyatakan But this verse clearly states bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini that the kingdoms of this world menjadi milik Tuhan kita. will become our Elohims. Kita harus tahu bahwa rencana awal daripada Bapa Yahweh We must know that the first plan, original plan of Father Yahweh, adalah menciptakan manusia is to create human beings. dan manusia diberi kuasa Humans are given power untuk menguasai seluruh bumi. to rule over the earth. Kita akan baca Kejadian 1 ayat 26. We are going to read a verse, Genesis chapter 1, verse 26. Silakan Henok untuk baca bahasa Indonesianya dan Inggrisnya. Terima kasih. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. And Elohim said, let us make mankind in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over all the creepers creeping on the earth. Ya, terima kasih. Jadi inilah rencana awal daripada Bapa Yahweh. So this is the original plan of Father Yahweh. Hari ini, Today, kalau kita lihat dunia kita sekarang, when we take a look at our world, tidak selaras dengan rencana Bapa Yahweh, it's not as what Father Yahweh has planned, itu berarti ada sesuatu yang salah. which means that there's an error. Padahal pada awalnya, Despite the fact that in the beginning, manusia diciptakan humans were created untuk berkuasa atas seluruh bumi. to rule over the earth. Dikatakan di sini bukan satu orang saja yang berkuasa, It says here that not only one person shall tapi rule, dikatakan lebih dari satu orang, yaitu mereka berkuasa. but it states them, which means more than one people. Jadi Bapa person. Yahweh telah melihat Father Yahweh sees ke depannya in the future jumlah manusia itu banyak sekali that humans will be numerous dan mempunyai tugas and has a responsibility untuk menguasai seluruh bumi to rule over the earth dengan caranya Bapa Yahweh. with the way he wants it. Tetapi apa yang terjadi? But what happened? Ada peristiwa There was an event ya, di mana kalau kita lihat that when we see it, setanlah yang menyatakan dunia ini miliknya dia. Satan declared that this earth is his. Peristiwa itu terjadi saat Yeshua HaMasyiah And this event happened in during Yeshua's time, setelah mengakhiri puasa 40 hari 40 malam. after the 40-day and 40-night fasting, Dan dia menghadapi 3 kali ujian. and he experienced 3 tests. Dan salah satu dari ujian itu, And one of the tests, setan membawa ke atas gunung yang tinggi. Satan brought him up to a mountain. Silakan Brother Henok bisa baca Matius 4 ayat 8 sampai 10 bahasa Inggris dan Indonesia. Terima kasih. Indonesia dan Inggris. Kali lagi, si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian Yeshua berkata kepadanya, enyalah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh, Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah.
Again, the devil takes him to a very high mountain and shows to him all the kingdoms of the world and their glory, and said to him, I will give all these things to you if falling down you will worship me. Then Yeshua said to him, Go, Satan, for it has been written, you shall worship Yahweh, your Elohim, and him only shall you serve. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di ayat-ayat ini, Take a look at these verses di mana Satan menyatakan where Satan has declared bahwa dialah yang memiliki dunia ini that he was the one that owned the earth, dan akan diberikan kepada Yeshua and it was going to be given to Yeshua dengan satu syarat with one condition. bahwa Yeshua harus sujud menyembah kepadanya. That is, if Yeshua bowed down to worship him. Kita perhatikan apa yang dikatakan setan. Let's pay attention to what Satan says. Di mana dunia ini menjadi miliknya. That this world, this earth, shall become his. Itu yang diklaim oleh setan. That is what Satan claims. Bagaimana mungkin? How is that even possible? Pertamanya, Bapak Yahweh menyatakan bahwa At first, Father Yahweh stated that manusialah yang menguasai bumi. humans will rule over the whole earth. Akan tetapi saat setan bertemu dengan Yeshua, But when Satan met with Yeshua, dia menyatakan aku yang memiliki bumi. he stated that I own this earth. Jawabannya adalah The answer is ada di satu peristiwa. in one event. Mengapa setan bisa mengatakan bahwa dunia ini miliknya? How Satan can suddenly state that the world is his. Ya, yaitu karena satu peristiwa di mana Adam dan Hawa It's that one event that when Adam and Eve, melanggar perintah daripada Bapa Yahweh. they trespassed the rules of Father Yahweh. Dari saat itulah, At that moment, maka setan yang menguasai bumi ini. Satan ruled over the earth. Ya, kita akan baca ayatnya dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Genesis 3 verse 6 until 7. Silahkan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya. Dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya. Dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree was desirable to make one wise. And she took of its fruit and ate. And she also gave to her husband with her, and he ate. And the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed leaves of the fig tree and made girdles for themselves. Ya, karena peristiwa inilah, Because of this event, maka manusia yang dipercaya oleh Bapa Yahweh so when man was given responsibility and power to rule over the earth, itu diberikan kepada setan. that was transferred to Satan, Karena itu terjadilah apa yang kita lihat hari-hari ini. which is why we see the things we see today. Terjadi kelaparan, We see hunger, terjadi pembunuhan, murder, terjadi malapetaka, catastrophes, terjadi perang, and war, dan banyak hal lagi. and many other things. Karena itu jangan pernah menyalahkan Elohim. Which is why we should never blame Elohim. Karena bukan Elohim yang salah. Because Elohim was never wrong. Dia menciptakan sesuatu yang baik. He created something beautiful. Tapi karena kesalahan manusia, But because of the error of man, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada manusia as a result, the trust that Father Yahweh gave to man pindah kepada setan. transferred to Satan. Ya. Jangan pernah menyalahkan Bapa Yahweh. Don't ever blame Father Yahweh for all these things. Kesalahan ini ada di pihak manusia. This mistake was in man. Dan di hadapan Bapa Yahweh, And in the presence of Father Yahweh, satu orang bersalah,
one person maka satu tim mengalami akibatnya. one person makes a mistake Itu and the cara, whole world perishes. itu cara Bapak Yahweh. That is how Father Yahweh works. Satu orang bersalah, One person maka makes a mistake satu tim akan merasakan dampaknya. and a whole team feels the impact. Satu orang menyelamatkan, yaitu Yeshua HaMashiach, One person saves, maka jiwa-jiwa orang-orang juga akan diselamatkan melalui dia. and as a result, many people will be saved from him. Jadi betapa pentingnya prinsip tim ini di hadapan Bapak Yahweh. So we can see how important a team is to Father Yahweh. Kalau saudara ingat bahwa Bapak Yahweh mengutuk Nakash, When we see that Father Yahweh has cursed Nakash, yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah ular, ya. which in English it's referred to as the serpent. Nah, saat itulah setan dan malaikat-malaikat yang jatuh lainnya At that time, many angels and with his followers who fell juga menerima hukuman also received punishment melalui Nakas ini yang satu. because of Nakash. Jadi saudara bisa lihat kekuatan tim So we can see the power of a team yang dilihat oleh Bapak Yahweh. that Father Yahweh sees and pays attention to. Jadi jangan pernah menyalahkan Bapak Yahweh Don't blame Father Yahweh for all dengan these things. peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Don't blame him for the events that occur today. Pembunuhan, Murder, perang, war, negara lawan negara, nation against nation. bangsa lawan bangsa, itu terjadi di tengah-tengah kita. It's happening in front of us today. Dan Bapak Yahweh bukan berhenti sampai di sana. And Father Yahweh has not stopped there. Bapak Yahweh punya rencana pemulihan untuk manusia. Father Yahweh has a plan to restore man. Dan cara Bapak Yahweh And the way that Father Yahweh does adalah this melalui bangsa Yisrael. is through the nation of Israel. Karena dengan bangsa Yisrael inilah, Because through the nation of Israel, maka Mesias yang dijanjikan the Messiah that Yahweh promised itu diturunkan. has been brought forth. Ya, dari situlah seluruh dunia bisa diselamatkan. And from there, the whole world may be saved. Bagi yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. For those who believe in Yeshua HaMashiach. Bagaimana kalau tidak percaya? What if they don't believe? Ya mereka pasti akan binasa, And they will receive the consequences and perish. yaitu di dalam lautan api yang kekal. That is, in the lake of fire eternally. Jadi siapa yang mau bergabung dengan timnya Yeshua So who wants to join the team of Yeshua? harus masuk ke dalam Yeshua HaMashiach. They must join in the team of Yeshua Barulah dapat diselamatkan. so that they can be saved. Kalau tidak mau, If they don't want to, jangan harap bisa masuk Shamayim don't have hope that they can enter Shemaim atau heaven, ya. or heaven. Jadi jangan harap So they can't hope that they untuk bisa masuk dalam Shamayim. can enter Shemaim. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadi rencana daripada Bapak Yahweh, So this is the plan of Father Yahweh, di mana manusia yang pertama diciptakan that when man was created, segambar dan serupa dengan Elohim, he was created in the image of ternyata Yahweh. melanggar titah Bapak Yahweh, But they trespassed, they went against Father Yahweh. sehingga konsekuensinya mereka harus mati. As a result, their consequence is to die. Tapi ingat But remember, bahwa Bapak Yahweh punya rencana melalui Israel, that Father Yahweh has a plan through Israel, yaitu dengan Israel that through Israel, maka Mesias akan datang. the Messiah will be brought forth. Siapakah Mesias itu? Who is that Messiah? Yang tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri It's no other than Father Yahweh yang himself menjadi serupa dengan manusia. that became man Sehingga manusia yang percaya kepadanya so that those who believe in him tidak binasa. will not perish. Karena satu kali nanti Because one day, manusia yang beriman kepada Yeshua HaMashiach man who have faith in Yeshua akan dibangkitkan will rise untuk menerima tubuh
kemuliaan. They will rise to receive a new body. Nah, untuk sekarang masa-masa kita ini sudah mendekati rapture. For now, during our era, we are so close to rapture. Bagi yang masih hidup, For those who are living, maka akan diubah tubuhnya their bodies will change dalam sekejap mata, in the blink of an eye, masuk dan diberi tubuh kemuliaan, to enter and to be given a new body, dan kemudian akan masuk Syamayim. to enter Shemaim. Jadi inilah rencana daripada Bapa Yahweh This is the plan of Father Yahweh untuk memulihkan kondisi manusia. to restore the condition of man. Buat saudara yang mendengar hal ini, For those who are listening to this, kita punya pengharapan yang besar. we have hope. Saudara tidak harus masuk dalam lautan api, You don't have to go into the lake of fire karena ada jalan keselamatan, because there is a way of salvation yaitu melalui Yahweh that is through Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. and Yeshua HaMashiach. Saudara masuk di dalam Yeshua HaMashiach, Enter Yeshua HaMashiach. saudara beriman kepada Yeshua HaMashiach, Have faith and believe in Yeshua HaMashiach. berjalan dengan Yeshua HaMashiach, And walk with Yeshua. bertumbuh di dalam kebenaran akar Ibrani, Grow in the truth of Hebrew roots. saudara akan masuk rapture. You will enter rapture. Dan saudara akan masuk di dalam heaven, sorga, yaitu And you will enter Shamayim. Shemaim. ya. Nah, saya berikan rencana cara Bapak Yahweh So let me give you the plan of Father Yahweh untuk manusia for man dengan melalui Israel, through Israel. yaitu melalui mimpi Nebukadnezar. That is through the dream of Nebuchadnezzar. Dan mimpi ini And this dream dimulai sejak Israel starts from when Israel total ditawan di Babel. has totally been destroyed in Babel. Karena sejak Israel ditawan total oleh Nebukadnezar, Because after Israel was destroyed by the king of Nebuchadnezzar, sejak saat itu at that time, Israel tidak pernah menjadi kerajaan lagi. Israel never became a kingdom again. Tidak pernah. Never. Dan itu terjadi nanti sampai kerajaan 1000 tahun. And that will continue until the next 1,000 years, Until millennial kingdom. until the millennial kingdom. Nah, jadi urutan-urutannya adalah yang pertama So the sequence goes, the first thing adalah dunia ini dikuasai oleh kekaisaran Babylonian. So the world was dominated by the Babylonian Empire. Itu yang pertama, That yaitu is the first. digambarkan dengan kepala dari emas. That is represented as the golden head. Setelah kekuasaan daripada Babel ini jatuh, And after they fell, maka bangkitlah kekuasaan yang kedua, yaitu Medo-Persia. there was a rise of the Medo-Persian Empire. Dan setelah Medo-Persia jatuh, And after the Medo-Persian Empire fell, maka yang menggantikannya adalah kekuasaan dari Yunani, the Greece Empire rose. ya. Dan sejak itu tidak pernah terjadi yang namanya adalah kerajaan Israel. And ever since then, there has not been the kingdom of Israel. Tidak pernah ada. Never. Dan Never yang keempat adalah kekuasaan dari Roma. And the fourth one was the Roman Empire. Dan Roma ini terbagi menjadi dua bagian. So it became two parts Yang terus sampai hari ini, until today. yang pertama adalah grup pagan kekristenan. First is a pagan Dan yang Christianity. kedua adalah Islam. And the second is Islam. Jadi kita harus tahu setelah kekaisaran Roma ini hancur, And after the Roman Empire fell, maka ini digantikan dengan kekuatan yang baru ini. and it became this new kingdom. Dan ini terus sampai di bagian kaki. And we see this until the feet. Hari ini Today, kita ada di bagian kaki. we are at the feet Karena yang menjadi penguasa dunia ini because the power of this adalah world kumpulan bangsa-bangsa.
is actually a combination of many nations. Dan saudara tahu yaitu UN atau PBB, pakai singkatan aja. And we understand as UN and PBB. Ya, itulah saat kita sekarang. That is that is where we are right now. Ada satu masa lagi di depan kita, And there is one other era in front of us yaitu yang diwakili oleh 10 jari. that is represented by 10 toes. Dan inilah yang nomor 6, And this is the sixth, yaitu masa 666. which is the era of the 666. Saudara dan saya yang percaya dan beriman kepada Yeshua HaMashiach Those such as you and I who believe in Yeshua HaMashiach tidak akan masuk di masa 666 ini. will not enter this era of the 666. Saudara dan saya yang beriman kepada Yeshua HaMashiach You and I who have faith in Yeshua HaMashiach akan masuk dalam rapture. will enter rapture. Ya, saya lanjutkan. Ada satu masa lagi yang terakhir, There is one more era, yaitu masa yang ketujuh, that is the seventh, yang diwakili oleh batu karang that is represented by a rock yang menghantam bagian telapak kaki daripada patung Nebukadnezar. that hits the bottom of the foot of Nebuchadnezzar. Dan itulah yang namanya kerajaan 1000 tahun, And it's called the Millennial Kingdom, di mana Yeshua HaMashiach where Yeshua HaMashiach adalah rajanya di sana. will be king. Dari pola ini, From this pattern, kita melihat pola angka 7, we see the seven pattern ya, yaitu berbicara mengenai waktunya daripada Bapa Yahweh. that is talking about the time of Father Yahweh. Dari yang pertama Babel, From the first kedua, Babylonia dan seterusnya sampai yang ke-7. all the way to the seventh. Ya, jadi kita lihat satu pola lagi. Saudara belajar di sini. So we see this other pattern we can learn from here. Bapak Yahweh bergerak di dalam polanya. That Father Yahweh works in his pattern. Ya. Nah, rencana pemulihan Elohim untuk manusia ini The plan of Elohim to restore the plan of man juga dituangkan di dalam doa Bapa kami. is also within the prayer that in Matthew 5 Yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach, saudara. that Yeshua taught. Yaitu di dalam Matius 6. Ini salah nih, Matius 6. That is in Matthew 6. Saya akan betulkan sebentar ya. Bukan Matius 5, tapi Matius yang ke-6. It's not in Matthew 5. It's actually in Matthew 6. Ya, saya akan coba share screen lagi. Jadi Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Matthew 6, verse 9 to 10. Ya, silakan Henok bisa untuk membaca buat kita semua. Terima kasih. Karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di Syamaim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamaim. So then you should pray this way. Our Father who is in heaven, Kekayaan yang luar biasa. so then you should pray this way. Our Father who is in Shamaim or heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done as is in Shamaim or heaven, also on the earth. Ya, jadi di dalam Yeshua mengajarkan doa Bapa kami ini, From when Yeshua taught the Lord's Yahweh's prayer, dikatakan bahwa harus diucapkan datanglah kerajaanmu. so it says that your kingdom come. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini belum datang. When we take a look at this, till today it hasn't been fulfilled. Saya pakai kata belum karena akan terjadi, akan datang. I use the word have not because it will come. Dan kalau kita melihat ayat ini When we take a look at this verse melalui timeline, through the lini time, masa,
We look at this verse with this 7-period timeline. maka kerajaan Yeshua akan datang memerintah The kingdom of Yeshua will occur and yaitu rule di over. dalam kerajaan 1000 tahun yang terakhir. That is in the 1,000-year kingdom. Saudara bisa lihat dari anak panah yang ada yang merah di situ. We can see it here on the red arrow. Ya, jadi disitulah datangnya kerajaan Yeshua. At that time, the kingdom of Yeshua will come. Yeshua memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Yeshua will rule over this earth Dan for setiap 1,000 years. dan setiap kali saudara mengucapkan doa Bapa kami, And every time you pray the prayer that Yeshua prayed, saudara juga berdoa akan kedatangan kerajaan 1000 tahun. you are also praying for that kingdom, the millennial kingdom to come. Kemudian yang selanjutnya, And to move on, yaitu di dalam Wahyu 11 ayat 15 yang kita bahas tadi, when we look at Revelation 11, verse 15, dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita. it states, "The kingdoms of this world have become our Elohims." Dan disinilah letak yang sama. And this is also the same. Kapankah itu? When is that? Yaitu saat kerajaan 1000 tahun. During the 1,000-year kingdom. Jadi inilah yang diucapkan di dalam Wahyu 11 ayat 15. This is stated in Revelation 11:15. Mengacu hal yang sama It talks about the same things yang dikatakan di dalam doa Bapa kami. in the prayer of Yahweh that Yeshua taught. Nah, kemudian di dalam Wahyu 11 ayat 15 And in Revelation 11, verse 15, yang saya beri warna merah, if you take a look at the red-colored letters, dikatakan bahwa dia akan memerintah sampai selama-lamanya. it says, "He shall reign forever and ever." Nah, ayat ini, Now this verse, kalimat ini this statement akan menyatakan will declare pemerintahan Yeshua HaMashiach the ruling of Yeshua Mashiach untuk kekal selama-lamanya. that will last forever. Di mana? Where? Yaitu di dalam Yerusalem yang baru. That is in the New Jerusalem. Jadi saudara bisa melihat bagannya. So can you see and understand this? Satu ayat ini berbicara dua hal waktu yang berbeda. This one verse is talking about two different time places. Yang pertama adalah kerajaan 1000 tahun. First is the millennial kingdom, Yang kedua adalah Yerusalem yang baru. and the second is talking about the New Jerusalem. Karena setelah kerajaan 1000 tahun, Because after the millennial kingdom, bumi yang saudara tempati sekarang ini the earth that you are stepping on today akan dibakar dengan api oleh Bapa Yahweh. will be destroyed and burned by the fire of Yahweh, Termasuk langit atau sorga yang ada atau Syamayim yang ada sekarang. including the Shemaim that has entered right now. Karena apa? Karena ada jejak-jejak setan di dalam sorga yang sekarang. Because currently there are still Satan's footsteps in that heaven. Karena itu Bapa Yahweh menciptakan Yerusalem yang baru. And therefore Father Yahweh has created a new Jerusalem. Dan di sanalah dia berkuasa untuk selama-lamanya. And at that time he will rule forever and ever. Dia akan memerintah sampai He selama-lamanya. will rule forever. Jadi ini adalah rencana Bapa Yahweh yang luar biasa. As this is Yahweh's amazing plan. Nah, jadi untuk kita sekarang bagaimana? So what about us today? Rencana Bapa Yahweh adalah rapture untuk saudara dan saya. Father Yahweh's plan is rapture for you and me. Saat rapture, During rapture, maka tubuh saudara dan saya my body akan diubah. will be changed. Your body and my body Your body and my body ya, will be akan changed diubah masuk di dalam tubuh kemuliaan. to become a glorified, resurrected Dan body. kita akan masuk di Syamayim. And we will enter Shemaim. Itu sangat luar biasa sekali. This is the amazing part. Ini adalah keselamatan kekal untuk selama-lamanya. This is eternal salvation. Kalau saudara bisa melihat,
You can take a look at this. Dari bagan yang saya buat ini, If you can see from the concept that I've brought to you, kita ini sudah mendekati rapture. we are very close to rapture. Hari ini di Arizona tanggal 18 November 2023. Currently, it's November 17. Oh, 17. Indonesia 18. Iya. Jadi kita sudah memasukin 3,5 cycle Shemitah yang pertama. So we've entered in the first cycle of Shemitah. Satu cycle Shemitah itu 7 tahun. One cycle of Shemitah is 7 years. Saudara harus ikuti dengan setia akan pengajaran di tempat ini. You have to continue to listen to these lessons, Dan nanti saudara akan mendapatkan and so then you will understand bahwa kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama. that we've already entered the first cycle Tidak lama lagi, ya, Shemitah. dan tidak lama lagi And not long after, kita akan rapture. we will enter rapture. Ya, nanti saudara harus setia mengikuti pengajaran di tempat ini. So we must be faithful in continuing these lessons. Saudara akan tahu kapan rapture akan terjadi. And then you will understand and know Saya, when rapture will saya occur. berikan garis besarnya dulu. So I'm going to give you the overall concept first. Bahwa tidak lama lagi akan terjadi rapture. That rapture is very soon. Is happening very soon. Berjaga-jagalah, bersiaplah. So be aware and be ready. Mungkin saudara akan bertanya, So maybe you're asking today, bagaimana saya dapat di rapture? how can I be raptured? Yang pertama, saudara harus menerima First, you have to receive keselamatan yang disediakan salvation that has been prepared oleh Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. from Yahweh in Yeshua HaMashiach. Dan setelah itu, And after that, saudara harus melangkah dengan iman you must walk and step in faith untuk taat to be faithful dengan apa yang dikatakan Yeshua, with what Yeshua has taught. yaitu harus dibaptis That is, we must be di baptized dalam nama Yahweh, in the name of Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, in the name of Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. and in the name of Ruah Yahweh Elohim. Kalau saudara belum dibaptis dengan nama yang benar, If you have not been baptized with the true and right name, dan saudara sudah mendengar berita keselamatan ini, and you have listened to this news of salvation, segeralah untuk dibaptis lagi dalam nama yang benar. as soon as possible, let's get baptized quickly Jangan mengeraskan hati, in the true name. So please do not harden your heart, karena keselamatan adalah penting sekali. because salvation is very important. Karena ini menyangkut kehidupan kekal untuk selama-lamanya. This is also involving eternal salvation. Setelah baptis pembaharuan, And after saudara harus taat baptism, you must be faithful kepada kebenaran dafar Elohim. in the truth of Yahweh. Jangan lagi merayakan perayaan-perayaan pagan Let's no longer celebrate pagan celebrations seperti Christmas, such as Christmas, ya 25 Desember, December 25th, dan juga Imlek, also Chinese New Year, Chinese New Year, dan juga Easter. and also Easter. Karena itu adalah perayaan-perayaan pagan Because these are pagan celebrations, dan tidak mengarah kepada keselamatan and it does not point to salvation yang disediakan oleh Bapa Yahweh. that that Yeshua has provided. Mungkin saudara bertanya, Maybe you've asked before, kalau begitu kapan kelahiran Sang Mesias? well then, when did Yeshua, or our Messiah, when was he born? Kitab suci sudah menyatakan The Bible has stated dengan jelas, clearly tapi dalam bentuk kode-kode, in forms of codes yaitu kelahiran Sang Mesias that the birth of our Messiah pada saat perayaan Sukkot, was during Sukkot. yaitu the Feast of Tabernacle. That is the Feast of Tabernacles. Ya, jadi Bapak Yahweh menetapkan
So Father Yahweh has appointed 7 hari raya the 7 feasts yang harus dirayakan dalam 1 tahun. that must be celebrated within a year. Dan hari raya yang ke-7 And the 7th feast adalah hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. is the Feast of Tabernacles. Dan itulah disebut perayaan Sukot. And that is called the Feast of Sukkoth. Saat Sukot itulah During Sukkoth, Yeshua Hamasyah Yeshua dilahirkan. was born. Nanti kita akan bahas soal itu. So we will talk about that further. Saudara harus setia mengikuti pengajaran di tempat ini. Please be faithful in listening to the lessons Supaya saudara bertumbuh dengan baik so that you can grow, you and I can grow together dan dipersiapkan masuk di dalam rapture. to be equipped to enter rapture. Haleluya. Hallelujah. Saya akan share, saya akan lompat dulu. Saya akan share untuk saudara bisa mendapatkan nomor telepon buat baptisan pembaharuan. So I'm going to share numbers where you can have contact with other people and so you can receive baptism. Ya, di sini saya tampilkan kepada saudara. So these are the numbers that I wanted to show you. Yang di Indonesia, saudara bisa hubungin nomor-nomor yang Indonesia. In Indonesia, you can contact numbers from Indonesia. Bagi saudara-saudara semua yang berbahasa Inggris, For those who are English speaking, saudara bisa hubungin saya you can contact me melalui WA atau Telegram. from WhatsApp or Telegram. Dan kita akan melayani dalam baptisan dengan nama yang benar. Then we can serve you and baptize you in the true and right name. Lokasinya ada di United States, jadi saya akan layani saudara dengan menggunakan bahasa Inggris. Our location is in the United States, so we will serve you in English. Jadi saudara yang di Indonesia bisa screenshot atau di mana saja saudara bisa screenshot. So if you're in Indonesia, go ahead and screenshot the screen so you can have these contacts. Mungkin saudara tinggal di Singapura If you live in Singapore atau Australia or Australia atau Kanada, or Canada, India, India, ya, atau di England sekalipun, or in England or any part of the world, atau di mana saja saudara yang berbahasa Inggris bisa kontak dengan saya those who are English speaking may contact me untuk dapat masuk di dalam baptisan pembaharuan to receive baptism in the true and right name, dengan nama yang benar, karena ini sangat penting sekali because this is so important untuk keselamatan saudara semua. for your salvation. Saudara bisa screenshot, ada beberapa nama lagi yang di Indonesia, There are other few numbers posted for Indonesia sehingga saudara bisa membagikannya kepada teman-teman. so that you can share them with your friends. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Father Yahweh bless you all. Puji Bapak Yahweh, saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona untuk menutup kebaktian ini. And